Halo pemirsa, selamat berjumpa. Program ini akan membawa Anda mengenai isu besar yang terjadi di Kalimantan Selatan. Dan saya akan menyajikannya dalam sebuah berita. Saya Najijah, inilah berita selengkapnya. Informasi mengenai pembangunan PLTN dengan rencana lokasi pendirian di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Lokasi desa terdekat berjarak 2 km, luas tanah sebesar 400 hektar dengan kapasitas 1000 MW, yang akan dikelola oleh perusahaan Look Energy, yaitu perusahaan pemasok tenaga listrik di Amerika Serikat dengan bahan bakar yang digunakan adalah uranium dioksida. Hari ini kita akan mendengarkan tanggapan dari perwakilan Balitbang Kalimantan Selatan untuk pembangunan PLTN ini. Saat ini saya sudah bersama Pak Sauki selaku Kepala Balitbang Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak Sauki, menurut tanggapan Bapak, bagaimana mengenai pembangunan PLTN di Jorong ini? Energi nuklir merupakan energi alternatif terakhir yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Energi nuklir tersebut pada saat ini telah diubah menjadi tenaga listrik yang dibutuhkan oleh umat manusia. Nuklir merupakan sumber energi listrik masa depan yang memenuhi kriteria segala aspek teknologi modern, yaitu efisiensinya tinggi, teknologinya bersih, ramah lingkungan, yang menggunakan sistem keselamatan canggih, dan ketersediaan bahan bakar yang cukup. Saat ini sumber listrik di Indonesia yang berasal dari fosil dikhawatirkan akan semakin langka mengingat terbatasnya sumber daya alam, minyak bumi dan batu bara yang merupakan salah satu bahan utama untuk terbentuknya energi listrik. Sementara bahan bakar primer di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, apalagi untuk mencukupi kebutuhan energi listrik yang digunakan untuk kegiatan rumah tangga maupun industri. Saya selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh pembangunan PLTN ini dan mendeklarasikan bahwa pembangunan PLTN ini sangat menguntungkan bagi Indonesia karena pemanfaatan energi nuklir sebagai pembangkit listrik dapat mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Nuklir memiliki kepadatan energi yang tinggi dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Jumlah bahan bakar yang dibutuhkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir relatif lebih kecil dari apa yang dibutuhkan oleh pembangkit listrik lain karena energi yang dikeluarkan oleh fisi nuklir lebih besar dari jumlah energi yang dilepaskan oleh atom bahan bakar fosil. Ini adalah salah satu alasan mengapa banyak negara membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Manfaat terbesar tenaga nuklir ialah tidak bergantung pada bahan bakar fosil dan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi biaya minyak dan gas. Pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas alam melepaskan karbon dioksida ke udara, yang menyebabkan sejumlah masalah lingkungan. Dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, emisi karbon tidak signifikan. Pemanfaatan energi nuklir tidak terbatas pada pembangkit listrik, tetapi juga dapat digunakan untuk tugas-tugas penting lainnya. Salah satunya desalinasi berbasis energi nuklir di wilayah pesisir untuk dapat memenuhi kebutuhan air melalui pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai pemasok utama energi yang kemudian dipergunakan untuk memompa air bersih dari daerah-daerah yang berlebih ke daerah-daerah yang kekurangan, terutama ketika daerah banjir yang telah kita ketahui bersama seringkali menggenangi daerah Kalimantan Selatan, terutama Kabupaten Tanah Laut. Desalinasi merupakan proses memisahkan garam dan mineral terlarut dalam air laut. Beberapa dari teknologi desalinasi tersebut sudah dikembangkan. Semua teknologi desalinasi membutuhkan energi panas atau listrik dan semua tipe reaktor nuklir dapat menyediakan panas atau listrik yang dibutuhkan untuk berbagai proses desalinasi. Pemanfaatan panas nuklir untuk proses desalinasi membutuhkan sistem kopling yang merupakan interface antara PLTN reaktor dengan instalasi desalinasi. Beberapa instalasi desalinasi nuklir sudah beroperasi di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Rusia, India, Pakistan, dan Kazakhstan. Teknologi ini tentunya sangat diharapkan dapat menjadi solusi atas krisis air bersih yang seringkali dihadapi oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Reaktor nuklir memiliki rentang umur pengoperasian antara 40 hingga 60 tahun, tergantung frekuensi pengoperasian dan kualitas. Pembangkit listrik tenaga nuklir memiliki polusi rendah. Polusi berpengaruh terhadap emisi rumah kaca. Jumlah gas rumah kaca telah berkurang hampir setengahnya karena pengaruh prevalensi dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Pembangkit tenaga nuklir memiliki paling sedikit efek terhadap alam karena selama proses tidak mengeluarkan gas metana atau karbon dioksida. Tidak ada dampak negatif terhadap air, tanah, dan lingkungan dalam pemanfaatan tenaga nuklir, kecuali pada transportasi material atau hal lain. Baik, terima kasih Pak Sauki. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari Ibu Ida Raihana selaku Kepala Bidang Sumber Daya Teknologi dan Inovasi. Menurut pandangan Ibu,
Bagaimana mengenai pembangunan PLTN ini? Apakah masyarakat sudah menerima karena pembangunan PLTN ini kita ketahui bersama tentang pembangunan di Jorong ini terutama kesiapan dan peran Balitbang dalam bidang sumber daya dan teknologi. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, pembangunan PLTN di Jorong ini sangat berpotensi dan memiliki banyak keuntungan bagi Indonesia. Karena seperti yang kita tahu bahwa pembangkit listrik tidak hanya bisa mengandalkan cadangan energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi, karena cadangan energi fosil dari masa ke masa akan mengalami kurang atau akan semakin menipis gitu. Jadi menggunakan tenaga nuklir seperti misalnya uranium bisa mengatasi masalah tersebut. Dengan ini saya selaku Kepala Bidang Sumber Daya Teknologi dan Inovasi Balitbangda mendukung penuh pembangunan PLTN dan mendeklarasikan bahwa pembangunan PLTN ini sangat menguntungkan bagi Indonesia dan aman dari ketakutan-ketakutan masyarakat. Misalnya adanya kebocoran atau akan merusak lingkungan, karena kami akan memastikan pemrakasan tidak akan merugikan masyarakat, lingkungan hidup, dan juga akan meyakinkan masyarakat. Kami dan Pemrakasa akan bekerja sama sesuai dengan tugas kami yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 077 Tahun 2017 bahwa kami memiliki tugas dalam mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, dan inovasi. Mengapa demikian? Karena kita Indonesia telah belajar dari Jepang mengenai mengatasi kebocoran nuklir yang melalui kunjungan kerjasama bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) beberapa waktu lalu, dan juga Pemrakasa sesuai dengan dalam dokumen AMDAL, yang dimana dokumen tersebut berisi tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemrakasa dalam pembangunan PLTN. Jadi Pemrakasa sudah menyediakan standar keamanan maupun teknologi apabila ada terjadi kecelakaan atau untuk mengatasi kebocoran nuklir tersebut. Standar keamanan itu telah mencakup langkah-langkah antisipasi, operasi, dan juga persiapan apabila terjadi kecelakaan. Dan di sini tugas kami sebagai Balitbangda Kalsel adalah melakukan pengawasan yang cermat, pemantauan yang cermat terhadap pembangunan dan pengelolaan dari PLTN ini. Apakah sudah sesuai, apakah kerjanya efektif, atau apakah sudah didapatkan hasil yang kita inginkan, apakah komitmen di awal untuk langkah pengelolaan itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dan juga apabila nanti terdapat dampak negatif atau terdapat penyimpangan dalam pengelolaannya, maka kami akan langsung menindaklanjuti dan akan berusaha juga membantu untuk memberikan solusi atau pandangan agar bisa meminimalisir atau bahkan menyelesaikan dampak-dampak tersebut. Jadi masyarakat sudah tidak perlu khawatir lagi, karena dengan pengoptimalan langkah-langkah dan pengoptimalan pemantauan yang secara berkala tadi, maka kita akan bisa mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya dari pembangunan PLTN dan pengoperasiannya di masa mendatang nanti, baik untuk masyarakat atau untuk Pemrakasa. Sekian, saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Ibu Ida Raihana. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari Ibu Nur Hidayah selaku Kepala Pemerintah Sosial dan Budaya. Menurut pandangan Ibu, bagaimana mengenai pembangunan PLTN ini? Apakah masyarakat sudah menerima karena pembangunan PLTN ini kita ketahui bersama bahwa beberapa tahun lalu banyak mengalami penolakan oleh masyarakat? Pembangunan PLTN di Jorong, Kalimantan Selatan menurut saya sangat potensial dan merupakan win-win solution bagi Indonesia, terutama untuk wilayah Kalimantan Selatan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa nuklir ini lebih efisien dan juga lebih murah dibandingkan dengan batu bara yang merupakan energi tak terbarukan, dan dalam proses pengolahannya sendiri itu akan menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan, yaitu akan mencemari udara karena polusinya. Selain itu, lokasi yang dipilih juga lokasi yang strategis karena di Jorong itu memiliki lahan kosong yang luas sehingga akan meminimalkan dampak negatif yang timbul bagi masyarakat, terutama untuk kondisi sosial dan budaya pada masyarakat. Pembangunan PLTN ini juga insya Allah aman karena dalam pembangunannya tidak serta-merta akan dibangun begitu saja, tetapi Pemrakasa harus memenuhi syarat, kemudian ada perizinan dan juga kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berkepentingan, termasuk lembaga kami atau institusi kami yaitu Balitbangda Kalsel.
Jadi kami akan bekerja sama dan memastikan bahwa dalam pembangunan PLTN itu nanti tidak akan melanggar hukum dan juga tidak akan merugikan masyarakat di Kalimantan Selatan. Karena hal tersebut sudah menjadi tugas pokok kami yang sudah diatur pada Pergub nomor 077 tahun 2017. Jadi kami akan memastikan hal tersebut dalam pembangunannya akan aman bagi wilayah Kalimantan Selatan. Kemudian bahkan bila terpengaruh pun nantinya akan ada usaha untuk meminimalisir dampak tersebut. Kemudian akan ada upaya perbaikan dan juga penanggulangan sehingga tidak akan merugikan masyarakat. Dan juga untuk sosial masyarakat, terutama untuk mata pencarian masyarakat yang di wilayah pantai itu tidak akan terganggu karena untuk limbahnya sendiri itu akan dikelola dengan baik sehingga masyarakat tidak perlu khawatir pantai tersebut akan tercemar. Dan aktivitas ini juga akan dilakukan di lahan kosong yang jauh dari padat penduduk sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan terganggu aktivitasnya, kesehatan, ataupun sosial dan budaya yang akan dilaksanakan di daerah Jorong. Apabila ada suara bising ataupun alat berat yang lewat-lewat pun akan diusahakan seminimal mungkin itu dicari alternatifnya sehingga tidak akan mengganggu masyarakat. Kehadiran teknologi nuklir ini terutama untuk sumber daya listrik itu akan menghadirkan efisiensi dan juga meningkatkan kompetitif daya saing kita sehingga akan meningkatkan pendapatan nasional dan juga pendapatan wilayah Kalimantan Selatan yang mana itu nanti tujuannya sebagai menyejahterakan masyarakat Indonesia. Hal ini masyarakat tidak perlu khawatir mengenai hal ini karena pembangunan PLTN ini dijamin akan aman dan juga ini merupakan win-win solution bagi kebutuhan energi Indonesia terutama untuk wilayah Kalimantan Selatan. Baik, itu tanggapan dari Balitbang Kalimantan Selatan tentang pembangunan PLTN di Jorong. Pihak Balitbang setuju mengenai pembangunan ini karena mereka akan bekerja sama dengan pemerkasa agar pembangunan ini tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir karena pembangunan ini akan aman. Sekian informasi dari saya. Saya Ustazijah izin undur diri. Selamat siang. Terima kasih.